Halo sahabat semua, jumpa lagi dengan admin. Pastinya kalian saat ini sedang berada di channel Anime Studio. Bagaimana kabar kawan-kawan pada hari ini? Semoga kalian semua sehat-sehat saja. Pada video kali ini, admin akan melanjutkan cerita manhwa yang berjudul Reincarnator. Dan ini adalah video part yang kedua. Bagi kalian yang belum mengetahui atau ketertinggalan alur cerita dari manhwa ini, silahkan kalian tonton pada video admin sebelumnya. Untuk link video juga sudah ada di deskripsi. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja mari kita mulai. Cerita kemudian berlanjut pada chapter kali ini. Pada awal mulanya, kita diperlihatkan keresahan yang terjadi di dunia manusia. Salah satu dari mereka bertanya apakah ini adalah tutorial. Mereka melihat ada sesuatu yang mengerikan di depan sana. Sekelompok monster goblin muncul dan tampak siap untuk menyerang para manusia. Mereka pun semakin cemas dan bingung dengan apa yang harus mereka lakukan. Monster goblin tersebut kini semakin mendekat kepada para warga yang ada di sana. Wanita itu kemudian meminta semuanya untuk tenang dan tidak memprovokasi monster tersebut. Dia menyarankan kepada yang lain untuk mundur secara perlahan. Hanso memandang kepada mereka yang mulai panik tanpa berkata apapun. Tiba-tiba mereka saling bersentuhan. Dia pun bertanya apa yang sedang dilakukan oleh orang tersebut. Kenapa malah tidak mundur? Ternyata ada yang tidak beres. Mereka kini diblokir oleh dinding penghalang yang sangat kuat. Para manusia semakin panik. Apakah kau bercanda? Biarkan kami keluar dari sini, ucap mereka. Dinding penghalang tersebut semakin tertutup rapat dan sudah tak ada harapan bagi mereka untuk bisa keluar dari sana. Di sisi lain, para monster goblin semakin mendekat saja ke arah mereka. Para monster ganas itu kemudian mulai mengamuk dan bergerak ke arah manusia. Sialan, aku tidak mau mati seperti ini. Salah satu dari manusia di sana kemudian berhasil keluar dari dinding penghalang itu entah bagaimana caranya. Dia berkata bahwa dirinya juga tidak tahu dan hanya bisa lewat sebelah sini. Dia kemudian mengikuti celah yang bisa dilalui di dinding tersebut. Mereka kemudian melihat angka yang terus berkurang dari 50 hingga ke 48 setelah dua orang pergi keluar dari penghalang itu. Mereka kemudian berkesimpulan hanya 50 orang saja yang bisa keluar dari area berbahaya tersebut di sana. Dalam sekejap para manusia langsung berebut untuk segera keluar dari tempat itu. Hanso nampak masih diam saja tanpa melakukan apa-apa. Menyedihkan sekali, kita berseratus hanya perlu bersatu dan bertarung. Kita mungkin mengalami cedera, tapi korbannya akan lebih sedikit, ucap Hanso di dalam hatinya. Saat pertama kali Hanso tiba di sana, sekitar 40 orang tewas karena para goblin. Dari semua orang yang tidak bisa keluar dari tembok penghalang, hanya 10 yang berhasil selamat. Tapi kali ini, menurut Hanso, semua ini akan berbeda. Dia kemudian berniat untuk membersihkan area tersebut dan pergi ke stage berikutnya. Monster goblin yang semakin mendekat sudah siap untuk memangsa para manusia. Dengan cepat mereka mulai melakukan aksinya dengan menyerang manusia yang ada di sana. Hanso dengan pergerakan yang hebat berhasil mengalahkan satu monster goblin yang mencoba untuk menyerangnya. Monster lainnya kemudian datang dan berusaha untuk memukulnya. Akan tetapi, Hanso masih bisa menahan serangan tersebut, lalu kemudian menebasnya dengan pisau, hasil berbagi sebelumnya. Sungguh pergerakan yang sangat hebat diperlihatkan oleh Kang Hanso di tempat itu. Dia kemudian mulai mempersiapkan dirinya lagi. Melihat kemampuan yang dimiliki oleh Hanso, membuat orang-orang terkejut. Bagaimana bisa ada seorang manusia yang berhasil menangani para monster hanya dengan sendirian saja? Hanso merasakan ketidaknyamanan pada tubuhnya, karena tubuh itu adalah tubuhnya di masa 10 tahun yang lalu. Tapi Hanso merasa dirinya sedikit beruntung, dan dia melihat kepada status Windows-nya. Peningkatan kekuatan terjadi pada dirinya.
Kecepatan Hanzo juga diberikan peningkatan oleh sistem. Satu monster goblin mencoba bangkit di belakangnya, lalu kemudian melemparkan pisaunya ke arah Hanzo. Hanzo pun menyadari ada bahaya yang datang ke arahnya. Dia berhasil menghindari serangan tersebut dengan kecepatan yang sangat luar biasa. Hanzo kemudian melakukan gerakan dan memutar balik badannya ke arah monster yang telah menyerangnya. Dan Hanzo berhasil mendaratkan pisau di kepala monster itu di sana. Monster goblin lainnya terkejut melihat salah satu rekannya telah dikalahkan dengan sangat mudah. Dengan cepat 3 monster goblin itu kemudian menyerang Hanzo dengan penuh amarah. Rupanya, para monster menjadi gusar setelah melihat darah. Hanzo dengan pergerakan yang sangat cepat berhasil menebas para monster dengan pisaunya. Sungguh pergerakan yang sangat hebat dan juga keren diperlihatkan oleh Hanzo. Hanzo terus saja melakukan aksinya. Satu persatu monster goblin yang ada di dekatnya berhasil dikalahkan dengan sangat mudah. Hanzo tampak merasakan kelelahan. Itu semua karena kondisi tubuhnya yang belum mencapai titik terkuatnya. Warga lainnya terkagum-kagum setelah melihat pemuda itu melawan semua monster hanya dengan sendirian. Mereka kemudian mulai menyadari kalau mereka harus bertarung dan mengalahkan para monster. Pertarungan pun sudah tak dapat dihindarkan lagi. Permainan dari dewa ini membuat para manusia harus mempertaruhkan nyawa mereka. Hanzo juga terus saja bertarung melawan para monster goblin itu di sana. Dan monster goblin terus datang silih berganti untuk melakukan serangan ke arahnya. Hanzo tidak ingin terlalu berlama-lama di tugas awal dari tutorialnya ini. Di tempat ini ada banyak travelers. Jika dihitung maka jumlahnya tidak akan ada batasnya. Tahun pertama yang datang kemari, selama 3 bulan berikutnya akan dilindungi dalam area tutorial ini. Setelah 3 bulan itu berakhir, maka semua akan dilemparkan ke dalam pertarungan dengan tahun kedua dan ketiga. Tapi, ini adalah kesempatan bagi Hanzo untuk mengumpulkan run sebanyak-banyaknya dan terus bertambah kuat agar bisa menyelamatkan takdir umat manusia di masa depan. Para monster telah berhasil dikalahkan. Selain itu, dari pihak manusia juga terdapat korban. Para warga yang menyaksikan langsung kemampuan Hanzo dalam bertarung benar-benar tidak percaya. Mereka melihat Hanzo melawan monster sebanyak itu sendirian. Dia itu benar-benar seorang monster, ucap mereka yang melihat kekuatan dari Hanzo. Fairy terkesan melihat kemampuan dari Hanzo yang sangat hebat. Dia memuji para manusia yang telah bekerja keras untuk mengalahkan para monster goblin di sana. Sisa dari peserta juga masih lumayan banyak, namun mereka masih kesal dengan iblis kecil itu. Setelah mengetahui cara bertahan hidup di sana, Fairy kemudian menghilangkan dinding penghalang yang ada di tempat tersebut. Kalian hanya perlu meneruskan kinerja kalian. Aku ada urusan di tempat lain, jadi semoga kalian beruntung, ucap iblis kecil itu di sana. Para warga segera menyuruh makhluk itu untuk segera pergi menjauh dari mereka. Hanzo menilai ini semua tidak terlalu buruk daripada di kehidupan sebelumnya. Segini harusnya sudah cukup untuk tutorialnya. Aku juga menemukan sesuatu yang tampak lumayan berguna. Dia mendapatkan item pedang yang akan berguna baginya. Aku harus mencari cara untuk jadi lebih kuat dengan cepat. Eris, Kangte, dan Keldian, jika mereka, apakah yang akan mereka lakukan sekarang? Ucapnya di dalam hati. Hanzo kemudian teringat kembali dengan percakapannya dengan seseorang tentang dungeon tersembunyi. Dungeon tersembunyi di dalam area ini merupakan dungeon dengan kesulitan tertinggi. Dia mengatakan bahwa tak ada satu orang pun yang mampu menyelesaikannya. Jadi, kau mungkin hanya sampai bagian tengahnya saja, tapi bisa jadi sekuat ini. Pria itu pun membenarkannya. Buktinya adalah levelnya yang sudah mencapai anggota Valkyrie. Jika aku bisa kembali ke masa lalu, aku pasti akan mencoba untuk menyelesaikan dungeon itu terlebih dahulu, ucap pria itu kepada Hanzo. Satu hal yang pasti, semakin tinggi tingkat kesulitannya, maka semakin besar pula hadiahnya. Dengan ini, tujuan Hanzo berikutnya sudah ditetapkan. Jika Hanzo ingin melakukan itu, maka ada yang harus ia selesaikan terlebih dahulu.
Tahap pertama dari tutorial, di mana 100 orang akan berkumpul dan bertindak bersama-sama. Seseorang akan bertindak di area yang ditentukan selama seminggu dan melakukan perburuan selama 3 bulan. Kemudian setelah menyelesaikannya, area aman akan muncul dan mereka bisa menghubungi orang yang datang terlebih dahulu. Saat ini ada 2 kepingan tersembunyi di tahap pertama, dan tidak ada yang pernah mencapai akhirnya. Untuk mencapai akhir dari dungeon tersembunyi, Hanzo harus mendapatkannya terlebih dahulu. Itu satu-satunya cara agar menjadi lebih kuat dalam waktu singkat. Hanzo kemudian mencari kepingan tersembunyi itu di sana. Hanzo melihat adanya keributan di sana. Seorang pria memaksa wanita itu untuk bergabung bersama kelompok mereka. Konflik mulai terjadi di mana-mana. Pria itu memaksa sang wanita untuk tetap bersama mereka guna untuk menjalin kerjasama. Akan tetapi, nampak aura kejahatan terpancar dari wajah mereka. Hanzo kemudian berpaling dan tidak ada waktu untuk menangani konflik tersebut, karena benda itu akan hilang dalam waktu seminggu. Tiba-tiba, seseorang memanggil Hanzo di sana. Hanzo bertanya, "Kau mengenalku ya?" Pria itu pun bingung dengan jawaban dari Hanzo. Pria yang lain kemudian berkata, "Apakah kau gila? Kita bersama-sama sebelum tiba di sini. Jadi apa maksudmu? Apakah kau hilang ingatan?" Hanzo pun kemudian mengingatnya. Mereka adalah teman sekelasnya di kampus. Hanzo pergi ke sana bersama-sama mereka, tapi mereka semua mati dan Hanzo lupa akan hal itu. Wanita tersebut kemudian melepaskan tangannya dan menegaskan akan pergi bersama dengan rekan-rekannya. Wajah cantik dari Yo Min-hee jelas akan mengundang banyak masalah. Dia kemudian mendekati rekan-rekannya. Sekelompok pria di sana kemudian merasa diremehkan, dan mereka melihat kepada Hanzo karena Hanzo nampak tidak menghiraukan mereka. Pria itu tahu kalau Hanzo adalah pria yang mengalahkan monster goblin. Tapi mereka berencana untuk menyerang Hanzo di saat dia sedang kelelahan. Mereka pun kemudian maju dengan percaya diri. "Hei, kau harus mendengarkan orang bicara sampai selesai. Siapa pria terluka itu? Dia tampak terluka. Apakah dia bisa berbuat sesuatu untuk keadaan seperti ini? Kau harusnya datang selagi aku bicara baik-baik," ucap pria itu di sana. Hanzo terlihat santai-santai saja, karena orang seperti itu akan selalu ada. "Terlalu bersemangat saat pertarungan pertamamu. Tidakkah kau mengetahui siapakah lawanmu? Di bawah ilusi bahwa kau bisa mengalahkan orang itu." Hanzo kemudian mendekati pria yang mengancam keselamatan rekan-rekannya. "Apakah kau paham maksudku kan?" tanya Hanzo dengan wajah yang serius. Hanzo kemudian melepaskan pegangannya dengan kasar dan melakukan senggolan terhadap pria itu. Pria tersebut terlihat kesal dan menyebut Hanzo adalah bajingan. Namun Hanzo kembali mengancamnya. Kali ini dia mengeluarkan pedangnya. Seseorang dari mereka kemudian maju dan meminta Hanzo untuk tenang. "Kami bukan orang jahat," ucap pria yang ternyata adalah bos mereka. Dia kemudian menawarkan Hanzo untuk bergabung bersama mereka. "Bukankah lebih baik untuk bertindak bersama?" tanya pria itu kepada Hanzo. Hanzo kemudian melihat kepada mata yang memandangnya. Dia sudah menyesuaikan diri dengan tempat ini dengan sempurna. Tidak ada lagi alasan untuk menyembunyikan sifat aslinya dan berlari dengan liar seperti harimau. Pada akhirnya, dia akan menjadi penjahat. Hanzo berpikir apakah dia harus membunuhnya sekarang. Namun dia teringat perkataan dari Eres, "Jangan membunuh tanpa alasan, tapi jangan beri ampun ke cowok yang akan merugikan di perang besar nanti." Dia juga teringat perkataan Eres untuk tidak memaksa orang lain, dan lakukanlah sebisamu untuk menjaga mereka, ucap Eres kepada Hanzo. Hanzo menyadari kalau Eres sudah banyak menyelamatkan kehidupan orang. "Aku tidak punya waktu untuk mengurus orang-orang ini. Mereka akan rusak sendiri jika dibiarkan nanti," ucap Hanzo di dalam hatinya. Hanzo kemudian berpaling dan tidak menghiraukan tawaran tersebut.
Bos dari kelompok itu kemudian membiarkan Hanso pergi begitu saja. Dia kemudian menegaskan bahwa tujuan dari kelompok mereka adalah menetapkan aturan di sini, di tempat yang berisi monster aneh, dan juga seekor makhluk sialan. Tapi ada yang disukai olehnya, yaitu hukum rimba, yang kuat akan menjadi penguasa. Kita harus mengambil kesempatan ini dengan baik, ucapnya. Mereka pada akhirnya mengambil jalan yang berbeda dengan Hanso. Bagaimana bisa manusia itu lebih menakutkan daripada goblin, ucap rekan dari Hanso. Dia kemudian merasa bingung, meski mengetahui Hanso itu pria yang aneh. Tapi apakah dia selalu begini, ucapnya di dalam hati. Hanso itu yatim piatu yang selalu duduk di pojokan. Jadi aku tak terlalu memikirkannya. Dia kemudian bertanya kenapa Hanso berpura-pura tidak mengenal temannya sendiri. Hanso hanya berkata bahwa dia lupa ingatan. Mereka kemudian menunjukkan wajah lucu sembari bercanda. Hanso melihat ke arah wanita yang ada di sebelahnya. Harusnya Mihe bisa hidup dengan nyaman, akan tetapi malah terjebak di dunia seperti ini. Di tempat ini, wajah cantik akan menjadi pisau bermata dua. Jika dimanfaatkan dengan benar, maka bisa jadi senjata yang sangat kuat. Mereka kemudian terus berjalan bersama-sama. Rekan-rekannya bertanya, apakah tujuan sebenarnya dari kelompok mereka? Mereka bertanya, kita mau kemana? Hanso kemudian menjawab, kalian akan mengetahui saat kalian melihatnya nanti. Tempat itu adalah destinasi pertama mereka. Stasiun bawah tanah, tempat kepingan tersembunyi itu berada. Entah apa yang akan terjadi nantinya. Sungguh cerita ini semakin menarik untuk kita nantikan bagaimanakah lanjutan ceritanya. Nantikan lanjutan ceritanya pada video admin berikutnya. Dan ini adalah akhir dari cerita pada video kali ini. Bagaimana menurut kalian cerita pada video kali ini? Silahkan kalian tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe bagi kalian yang belum subscribe channel ini. Like video ini jika kalian suka, serta bagikan video ini kepada teman-teman kalian. Baiklah, sampai di sini dulu perjumpaan kita pada video kali ini. Admin izin pamit undur diri dan admin ucapkan terima kasih banyak. Halo sahabat semua, jumpa lagi dengan admin. Pastinya kalian saat ini sedang berada di channel Anime Studio. Bagaimana kabar kawan-kawan pada hari ini? Semoga kalian semua sehat-sehat saja. Pada video kali ini, admin akan melanjutkan cerita manhwa yang berjudul Reincarnator. Dan ini adalah video part yang kedua. Bagi kalian yang belum mengetahui atau ketertinggalan alur cerita dari manhwa ini, silahkan kalian tonton pada video admin sebelumnya. Untuk link video juga sudah ada di deskripsi. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja mari kita mulai. Cerita kemudian berlanjut pada chapter kali ini. Pada awal mulanya, kita diperlihatkan keresahan yang terjadi di dunia manusia. Salah satu dari mereka bertanya apakah ini adalah tutorial. Mereka melihat ada sesuatu yang mengerikan di depan sana. Sekelompok monster goblin muncul dan tampak siap untuk menyerang para manusia. Mereka pun semakin cemas dan bingung dengan apa yang harus mereka lakukan. Monster goblin tersebut kini semakin mendekat kepada para warga yang ada di sana. Wanita itu kemudian meminta semuanya untuk tenang dan tidak memprovokasi monster tersebut. Dia menyarankan kepada yang lain untuk mundur secara perlahan. Hanso memandang kepada mereka yang mulai panik tanpa berkata apapun. Tiba-tiba mereka saling bersentuhan. Dia pun bertanya apa yang sedang dilakukan oleh orang tersebut. Kenapa malah tidak mundur? Ternyata ada yang tidak beres. Mereka kini diblokir oleh dinding penghalang yang sangat kuat. Para manusia semakin panik. Apakah kau bercanda?
"Biarkan kami keluar dari sini," ucap mereka. Dinding penghalang tersebut semakin tertutup rapat, dan sudah tak ada harapan bagi mereka untuk bisa keluar dari sana. Di sisi lain, para monster goblin semakin mendekat saja ke arah mereka. Para monster ganas itu kemudian mulai mengamuk dan bergerak ke arah manusia. "Sialan, aku tidak mau mati seperti ini." Salah satu dari manusia di sana kemudian berhasil keluar dari dinding penghalang itu, entah bagaimana caranya. Dia berkata bahwa dirinya juga tidak tahu dan hanya bisa lewat sebelah sini. Dia kemudian mengikuti celah yang bisa dilalui di dinding tersebut. Mereka kemudian melihat angka yang terus berkurang dari 50 hingga ke 48 setelah 2 orang pergi keluar dari penghalang itu. Mereka kemudian berkesimpulan hanya 50 orang saja yang bisa keluar dari area berbahaya tersebut di sana. Dalam sekejap para manusia langsung berebut untuk segera keluar dari tempat itu. Hanzo nampak masih diam saja tanpa melakukan apa-apa. Menyedihkan sekali, kita berseratus hanya perlu bersatu dan bertarung. Kita mungkin mengalami cedera, tapi korbannya akan lebih sedikit, ucap Hanzo di dalam hatinya. Saat pertama kali Hanzo tiba di sana, sekitar 40 orang tewas karena para goblin. Dari semua orang yang tidak bisa keluar dari tembok penghalang, hanya 10 yang berhasil selamat. Tapi kali ini, menurut Hanzo, semua ini akan berbeda. Dia kemudian berniat untuk membersihkan area tersebut dan pergi ke stage berikutnya. Monster goblin yang semakin mendekat sudah siap untuk memangsa para manusia. Dengan cepat mereka mulai melakukan aksinya dengan menyerang manusia yang ada di sana. Hanzo dengan pergerakan yang hebat berhasil mengalahkan satu monster goblin yang mencoba untuk menyerangnya. Monster lainnya kemudian datang dan berusaha untuk memukulnya. Akan tetapi, Hanzo masih bisa menahan serangan tersebut, lalu kemudian menebasnya dengan pisau, hasil berbagi sebelumnya. Sungguh pergerakan yang sangat hebat diperlihatkan oleh Kang Hanzo di tempat itu. Dia kemudian mulai mempersiapkan dirinya lagi. Melihat kemampuan yang dimiliki oleh Hanzo membuat orang-orang terkejut. Bagaimana bisa ada seorang manusia yang berhasil menangani para monster hanya dengan sendirian saja? Hanzo merasakan ketidaknyamanan pada tubuhnya, karena tubuh itu adalah tubuhnya di masa 10 tahun yang lalu. Tapi Hanzo merasa dirinya sedikit beruntung, dan dia melihat kepada status Windows-nya. Peningkatan kekuatan terjadi pada dirinya. Kecepatan Hanzo juga diberikan peningkatan oleh sistem. Satu monster goblin mencoba bangkit di belakangnya, lalu kemudian melemparkan pisaunya ke arah Hanzo. Hanzo pun menyadari ada bahaya yang datang ke arahnya. Dia berhasil menghindari serangan tersebut dengan kecepatan yang sangat luar biasa. Hanzo kemudian melakukan gerakan dan memutar balik badannya ke arah monster yang telah menyerangnya. Dan Hanzo berhasil mendaratkan pisau di kepala monster itu di sana. Monster goblin lainnya terkejut melihat salah satu rekannya telah dikalahkan dengan sangat mudah. Dengan cepat 3 monster goblin itu kemudian menyerang Hanzo dengan penuh amarah. Rupanya, para monster menjadi gusar setelah melihat darah. Hanzo dengan pergerakan yang sangat cepat berhasil menebas para monster dengan pisaunya. Sungguh pergerakan yang sangat hebat dan juga keren diperlihatkan oleh Hanzo. Hanzo terus saja melakukan aksinya. Satu persatu monster goblin yang ada di dekatnya berhasil dikalahkan dengan sangat mudah. Hanzo tampak merasakan kelelahan. Itu semua karena kondisi tubuhnya yang belum mencapai titik terkuatnya. Warga lainnya terkagum-kagum setelah melihat pemuda itu melawan semua monster hanya dengan sendirian. Mereka kemudian mulai menyadari kalau mereka harus bertarung dan mengalahkan para monster. Pertarungan pun sudah tak dapat dihindarkan lagi. Permainan dari dewa ini membuat para manusia harus mempertaruhkan nyawa mereka. Hanzo juga terus saja bertarung melawan para monster goblin itu di sana. Dan monster goblin terus datang silih berganti untuk melakukan serangan ke arahnya. Hanzo tidak ingin terlalu berlama-lama di tugas awal dari tutorialnya ini. Di tempat ini ada banyak travelers. Jika dihitung maka jumlahnya tidak akan ada batasnya.
Tahun pertama yang datang kemari, selama 3 bulan berikutnya akan dilindungi dalam area tutorial ini. Setelah 3 bulan itu berakhir, maka semua akan dilemparkan ke dalam pertarungan dengan tahun kedua dan ketiga. Tapi, ini adalah kesempatan bagi Hanzo untuk mengumpulkan run sebanyak-banyaknya dan terus bertambah kuat agar bisa menyelamatkan takdir umat manusia di masa depan. Para monster telah berhasil dikalahkan. Selain itu, dari pihak manusia juga terdapat korban. Para warga yang menyaksikan langsung kemampuan Hanzo dalam bertarung benar-benar tidak percaya. Mereka melihat Hanzo melawan monster sebanyak itu sendirian. Dia itu benar-benar seorang monster, ucap mereka yang melihat kekuatan dari Hanzo. Fairy terkesan melihat kemampuan dari Hanzo yang sangat hebat. Dia memuji para manusia yang telah bekerja keras untuk mengalahkan para monster goblin di sana. Sisa dari peserta juga masih lumayan banyak, namun mereka masih kesal dengan iblis kecil itu. Setelah mengetahui cara bertahan hidup di sana, Fairy kemudian menghilangkan dinding penghalang yang ada di tempat tersebut. Kalian hanya perlu meneruskan kinerja kalian. Aku ada urusan di tempat lain, jadi semoga kalian beruntung, ucap iblis kecil itu di sana. Para warga segera menyuruh makhluk itu untuk segera pergi menjauh dari mereka. Hanzo menilai ini semua tidak terlalu buruk daripada di kehidupan sebelumnya. Segini harusnya sudah cukup untuk tutorialnya. Aku juga menemukan sesuatu yang tampak lumayan berguna. Dia mendapatkan item pedang yang akan berguna baginya. Aku harus mencari cara untuk jadi lebih kuat dengan cepat. Eris, Kangte, dan Keldian, jika mereka, apakah yang akan mereka lakukan sekarang? Ucapnya di dalam hati. Hanzo kemudian teringat kembali dengan percakapannya dengan seseorang tentang dungeon tersembunyi. Dungeon tersembunyi di dalam area ini merupakan dungeon dengan kesulitan tertinggi. Dia mengatakan bahwa tak ada satu orang pun yang mampu menyelesaikannya. Jadi, kau mungkin hanya sampai bagian tengahnya saja, tapi bisa jadi sekuat ini. Pria itu pun membenarkannya. Buktinya adalah levelnya yang sudah mencapai anggota Valkyrie. Jika aku bisa kembali ke masa lalu, aku pasti akan mencoba untuk menyelesaikan dungeon itu terlebih dahulu, ucap pria itu kepada Hanzo. Satu hal yang pasti, semakin tinggi tingkat kesulitannya, maka semakin besar pula hadiahnya. Dengan ini, tujuan Hanzo berikutnya sudah ditetapkan. Jika Hanzo ingin melakukan itu, maka ada yang harus ia selesaikan terlebih dahulu. Tahap pertama dari tutorial, di mana 100 orang akan berkumpul dan bertindak bersama-sama. Seseorang akan bertindak di area yang ditentukan selama seminggu dan melakukan perburuan selama 3 bulan. Kemudian setelah menyelesaikannya, area aman akan muncul dan mereka bisa menghubungi orang yang datang terlebih dahulu. Saat ini ada 2 kepingan tersembunyi di tahap pertama dan tidak ada yang pernah mencapai akhirnya. Untuk mencapai akhir dari dungeon tersembunyi, Hanzo harus mendapatkannya terlebih dahulu. Itu satu-satunya cara agar menjadi lebih kuat dalam waktu singkat. Hanzo kemudian mencari kepingan tersembunyi itu di sana. Hanzo melihat adanya keributan di sana. Seorang pria memaksa wanita itu untuk bergabung bersama kelompok mereka. Konflik mulai terjadi di mana-mana. Pria itu memaksa sang wanita untuk tetap bersama mereka guna untuk menjalin kerjasama. Akan tetapi, nampak aura kejahatan terpancar dari wajah mereka. Hanzo kemudian berpaling dan tidak ada waktu untuk menangani konflik tersebut, karena benda itu akan hilang dalam waktu seminggu. Tiba-tiba, seseorang memanggil Hanzo di sana. Hanzo bertanya, "Kau mengenalku ya?" Pria itu pun bingung dengan jawaban dari Hanzo. Pria yang lain kemudian berkata, "Apakah kau gila? Kita bersama-sama sebelum tiba di sini. Jadi apa maksudmu? Apakah kau hilang ingatan?" Hanzo pun kemudian mengingatnya. Mereka adalah teman sekelasnya di kampus. Hanzo pergi ke sana bersama-sama mereka, tapi mereka semua mati dan Hanzo lupa akan hal itu. Wanita tersebut kemudian melepaskan tangannya dan menegaskan akan pergi bersama dengan rekan-rekannya.
Wajah cantik dari Yo Min Hee jelas akan mengundang banyak masalah. Dia kemudian mendekati rekan-rekannya. Sekelompok pria di sana kemudian merasa diremehkan, dan mereka melihat kepada Hanso karena Hanso nampak tidak menghiraukan mereka. Pria itu tahu kalau Hanso adalah pria yang mengalahkan monster goblin, tapi mereka berencana untuk menyerang Hanso di saat dia sedang kelelahan. Mereka pun kemudian maju dengan percaya diri. "Hei, kau harus mendengarkan orang bicara sampai selesai. Siapa pria terluka itu? Dia tampak terluka. Apakah dia bisa berbuat sesuatu untuk keadaan seperti ini? Kau harusnya datang selagi aku bicara baik-baik," ucap pria itu di sana. Hanso terlihat santai-santai saja, karena orang seperti itu akan selalu ada. Terlalu bersemangat saat pertarungan pertamamu. Tidakkah kau mengetahui siapakah lawanmu? Di bawah ilusi bahwa kau bisa mengalahkan orang itu, Hanso kemudian mendekati pria yang mengancam keselamatan rekan-rekannya. "Apakah kau paham maksudku kan?" tanya Hanso dengan wajah yang serius. Hanso kemudian melepaskan pegangannya dengan kasar dan melakukan senggolan terhadap pria itu. Pria tersebut terlihat kesal dan menyebut Hanso adalah bajingan. Namun Hanso kembali mengancamnya. Kali ini dia mengeluarkan pedangnya. Seseorang dari mereka kemudian maju dan meminta Hanso untuk tenang. "Kami bukan orang jahat," ucap pria yang ternyata adalah bos mereka. Dia kemudian menawarkan Hanso untuk bergabung bersama mereka. "Bukankah lebih baik untuk bertindak bersama?" tanya pria itu kepada Hanso. Hanso kemudian melihat kepada mata yang memandangnya. Dia sudah menyesuaikan diri dengan tempat ini dengan sempurna. Tidak ada lagi alasan untuk menyembunyikan sifat aslinya dan berlari dengan liar seperti harimau. Pada akhirnya, dia akan menjadi penjahat. Hanso berpikir, apakah dia harus membunuhnya sekarang? Namun dia teringat perkataan dari Eres, "Jangan membunuh tanpa alasan, tapi jangan beri ampun ke cowok yang akan merugikan di perang besar nanti." Dia juga teringat perkataan Eres untuk tidak memaksa orang lain, dan lakukanlah sebisamu untuk menjaga mereka, ucap Eres kepada Hanso. Hanso menyadari kalau Eres sudah banyak menyelamatkan kehidupan orang. "Aku tidak punya waktu untuk mengurus orang-orang ini. Mereka akan rusak sendiri jika dibiarkan nanti," ucap Hanso di dalam hatinya. Hanso kemudian berpaling dan tidak menghiraukan tawaran tersebut. Bos dari kelompok itu kemudian membiarkan Hanso pergi begitu saja. Dia kemudian menegaskan bahwa tujuan dari kelompok mereka adalah menetapkan aturan di sini, di tempat yang berisi monster aneh, dan juga seekor makhluk sialan. Tapi ada yang disukai olehnya, yaitu hukum rimba, yang kuat akan menjadi penguasa. "Kita harus mengambil kesempatan ini dengan baik," ucapnya. Mereka pada akhirnya mengambil jalan yang berbeda dengan Hanso. "Bagaimana bisa manusia itu lebih menakutkan daripada goblin?" ucap rekan dari Hanso. Dia kemudian merasa bingung, meski mengetahui Hanso itu pria yang aneh. Tapi apakah dia selalu begini? Ucapnya di dalam hati. Hanso itu yatim piatu yang selalu duduk di pojokan. Jadi aku tak terlalu memikirkannya. Dia kemudian bertanya kenapa Hanso berpura-pura tidak mengenal temannya sendiri. Hanso hanya berkata bahwa dia lupa ingatan. Mereka kemudian menunjukkan wajah lucu sembari bercanda. Hanso melihat ke arah wanita yang ada di sebelahnya. Harusnya Mihee bisa hidup dengan nyaman, akan tetapi malah terjebak di dunia seperti ini. Di tempat ini, wajah cantik akan menjadi pisau bermata dua. Jika dimanfaatkan dengan benar, maka bisa jadi senjata yang sangat kuat. Mereka kemudian terus berjalan bersama-sama. Rekan-rekannya bertanya, apakah tujuan sebenarnya dari kelompok mereka? Mereka bertanya, "Kita mau kemana?" Hanso kemudian menjawab, "Kalian akan mengetahui saat kalian melihatnya nanti." Tempat itu adalah destinasi pertama mereka. Stasiun bawah tanah, tempat kepingan tersembunyi itu berada. Entah apa yang akan terjadi nantinya. Sungguh cerita ini semakin menarik,
Untuk kita nantikan bagaimanakah lanjutan ceritanya. Nantikan lanjutan ceritanya pada video admin berikutnya. Dan ini adalah akhir dari cerita pada video kali ini. Bagaimana menurut kalian cerita pada video kali ini? Silahkan kalian tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe bagi kalian yang belum subscribe channel ini. Like video ini jika kalian suka, serta bagikan video ini kepada teman-teman kalian. Baiklah, sampai di sini dulu perjumpaan kita pada video kali ini. Admin izin pamit undur diri dan admin ucapkan terima kasih banyak.